Kami telah terhubung dengan rekan kami Niputu Trisnanda di Bareskrim Mabes Polri. Putu, bagaimana situasi terkini di Bareskrim Polri di mana tersangka Maria Pauline Lumowa dibawa ke Bareskrim Polri dan apakah indikasinya akan ditahan di Mabes Polri atau dititipkan ke LP Perempuan di Pondok Bambu? Ya, selamat siang, Juno dan juga saudara. Tadi sekitar pukul 12:30 tepat, ini rombongan yang membawa buronan Maria Pauline Lumowa ini tiba di lokasi di Bareskrim Polri, dan kemudian ketika tiba ini Maria langsung naik ke atas atau untuk kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Baru saja kami mendapatkan konfirmasi dari Kabareskrim Polri, Komjen Listio Sigit Prabowo, yang menyebutkan bahwa memang untuk hari ini agendanya adalah untuk pemeriksaan, kemudian juga terkait dengan pemeriksaan lebih lanjut dari Maria sendiri. Dan tadi kami juga sempat menanyakan begitu terkait dengan nantinya apakah kemudian pemeriksaan ini akan dilakukan pada hari ini, kemudian akan dititipkan di lapas begitu, entah itu lapas perempuan yang ada di Tangerang ataupun di Pondok Bambu. Sampai saat ini memang belum terkonfirmasi lagi oleh Kabareskrim begitu, oleh Listio dalam hal ini yang menyebutkan di mana tepatnya. Tetapi kalau kita berbicara, memang ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah tetap melakukan penyidikan ataupun tindak lanjut dari pemeriksaan terkait dengan kasus pembobolan BNI yang merugikan negara sampai dengan 1,7 triliun rupiah di tahun 2003 pada saat itu. Kemudian ini mungkin nanti setelah pemeriksaan ini akan kemudian dilanjutkan untuk tetap berada di Bareskrim, tepatnya di ruang tahanan ini berada di lantai 17, atau mungkin juga bisa nantinya dititipkan terlebih dahulu di beberapa lapas seperti misalnya lapas perempuan yang ada di Tangerang ataupun di lapas Pondok Bambu. Nanti menurut Komjen Listio Sigit Prabowo atau Kabareskrim ini menyebutkan bahwa keterangan lebih lanjut terkait dengan perkembangan ataupun hasil pemeriksaan hari ini akan kemudian disampaikan pada rilis besok. Dan ini juga kami masih menunggu awak media yang di sini, terutama kami jurnalis Kompas TV yang berada di lapangan, ini juga masih menunggu kira-kira kapan tepatnya rilis yang akan dilakukan oleh Bareskrim terkait dengan update kasus yang terjadi pada hari ini, Juno. Ya, Putu, apakah sudah ada keterangan resmi dari Komjen Listio Sigit atau Kabareskrim terkait dengan penyidikan lebih lanjut? Karena kita mengingat bahwa tersangka ini merupakan warga negara Belanda dan ada juga upaya bantuan hukum yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Belanda terhadap Maria Pauline Lumowa sendiri. Putu. Iya, Juno, informasi terkini yang berhasil kami himpun adalah karena ini berkaitan dengan perbankan begitu, yang pasti nantinya ini Maria akan langsung kemudian diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, dalam hal ini adalah Subdit 3 atau Subdit tentang perbankan. Jadi kejahatan-kejahatan perbankan, kemudian pasal-pasal yang kemudian dituduhkan begitu atau disangkakan terkait misalnya tindak pidana pencucian uang, kemudian juga aset recovery yang coba kemudian dikembalikan lagi, karena memang pada saat itu Juno dan juga saudara, kerugian yang kemudian dimiliki oleh negara dalam hal ini adalah melalui BNI itu mencapai 1,7 triliun pada saat itu. Dan dengan perkembangan waktu begitu, sejalan berjalannya waktu, tentu ini akan ada perubahan nilai uang tersebut. Kemudian juga diketahui pada saat proses LC ini, LC fiktif yang coba dilakukan, ada beberapa hal yang kemudian dilakukan oleh Maria dan juga beberapa orang lainnya, karena kita tahu total ada 12 orang, 11 diantaranya ini sudah divonis dan juga sudah melalui proses hukum. Tinggal Maria di usia 60 tahun ini, ia harus kemudian bertanggung jawab atas apa yang dilakukan pada tahun 2003 tersebut. Salah satunya adalah transfer atau pengiriman dana terkait dengan bagian dari 1,7 triliun itu sebesar sekitar 5,7 miliar yang kemudian ditransfer langsung ke rekening Maria. Kemudian juga pengakuisisian atau pengambil alihan aset dari PT tertentu yang ternyata PT tersebut ketika diselidiki lebih lanjut adalah PT milik Maria ini. Dan juga ada transfer uang sebesar $2 juta yang juga ditransfer kepada kepada salah satu pihak juga yang kemudian sudah ditindaklanjuti dan sudah melalui proses hukum. Ini juga nanti hal-hal yang kemudian coba dikaji lebih lanjut. Karena kalau kita berbicara soal proses hukumnya sendiri, Juno dan juga saudara, memang pada saat ini Maria ini ditarik kembali ke Indonesia atau dipulang paksakan dengan cara ekstradisi. Ini karena
sebelum diputuskan 1 bulan sebelumnya Maria sudah pergi ke Singapura, kemudian juga sempat kembali ke daerah asalnya di Belanda sebagai warga negara Belanda begitu, dan kemudian diminta kembali untuk ke Indonesia lagi. Ini memang ada kemudian proses hukum yang cukup panjang, Juno dan juga saudara. Salah satunya tadi juga sempat disampaikan dalam konferensi pers oleh Menkumham langsung Yasona Lauli yang menyebut bahwa tak hanya proses ekstradisi yang cukup panjang, tetapi juga ada pihak-pihak kemudian yang harus diselidiki lebih lanjut lagi terkait dengan peran dan juga terkait perannya ataupun hubungannya dengan kasus pembobolan BNI pada tahun 2003 lalu. Jadi tidak menutup kemungkinan, tadi kami sempat berdiskusi juga dengan Kabarreskrim bahwa nantinya setelah penyelidikan ini dilakukan, masih mungkin juga ada tersangka baru. Ini kembali lagi dikembalikan pada update ataupun perkembangan dari kasus yang saat ini tengah didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, dalam hal ini adalah Subdit 3 terkait dengan perbankan. Juno. Untuk terakhir terkait dengan penangkapan atau penahanan dari Maria Pauline Lumowa ini, apakah Barreskrim Polri akan melakukan konferensi pers siang ini? Tadi sudah saya sampaikan, Juno, terkait dengan rilis ini nantinya akan dilakukan besok, karena hari ini yang akan dilakukan oleh penyidik ini memang hanya untuk menindaklanjuti mengurus permasalahan administratif, kira-kira apa saja kemudian yang harus dipenuhi, surat-surat, kemudian juga terkait dengan mengumpulkan kembali informasi-informasi terkait dengan kasus ini. Tetapi nanti update-nya ini kemudian akan dilakukan besok, tetapi kami masih menunggu konfirmasi lagi dari pihak Barreskrim, dalam hal ini Komjen Listiono Sigit, Kabarreskrim Polri, yang nantinya akan memberikan informasi kepada kami awak media yang di lapangan untuk kira-kira besok tepatnya kapan Barreskrim akan kemudian merilis update terkini terkait dengan perkembangan kasus. Karena ini memang masih banyak sekali pertanyaannya, Juno dan juga saudara, selain juga tuntutan pasal apa saja yang kemudian akan disangkakan, kemudian juga apakah akan ada tersangka baru. Ini adalah hal-hal kemudian yang kami para awak media ini masih menunggu statement resmi dari pihak Barreskrim Polri. Juno. Baik, terima kasih rekan Niputu Trisnanda dari Barreskrim Polri terkait dengan penahanan tersangka pembobol Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah di Barreskrim Polri Jakarta.